Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Seorang istri di Kabupaten Tebo Jambi melaporkan kematian suaminya ke Polda Jambi lewat pengacara keluarga. Meninggal suaminya dinilai tidak wajar dan diduga kuat akibat tindakan anggota polisi. Kematian Aryadi pada 2 Agustus 2025 menjadi tanya keluarga dan diduga akibat tindakan polisi. Istri korban melalui pengacara resmi melapor ke Bidang Propam Polda Jambi. Pihaknya menilai ada kejanggalan besar di balik kematian suaminya. Awalnya Aryadi berpamitan kepada istrinya untuk pergi ke rumah sang kakak Rokaya di Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Namun sejak sore hingga malam ia tak pernah kembali. Keluarga sempat mendapat telepon dari seorang anggota Polsek Sumai untuk menanyakan keberadaan Aryadi. Beberapa jam kemudian pada pukul 5 pagi jenazah Aryadi diantar ke rumah keluarga menggunakan ambulans. Kapolsek Sumai dan sejumlah anggotanya ikut mengantar, namun tanpa memberi keterangan maupun dokumen resmi mengenai penyebab kematian. Saat jenazah dimandikan, keluarga menemukan banyak luka mencurigakan, mulai dari bekas tembakan di kaki, lebam di wajah, luka di leher, kepala bagian belakang pecah, gigi patah, hingga pergelangan tangan yang diduga bekas borgol. Keluarga juga mendapati motor korban sempat ditahan polisi. Bahkan muncul tawaran santunan dari anggota Polsek Sumai yang akhirnya ditolak keluarga. Melalui pengaduannya ke Propam, keluarga menegaskan dugaan bahwa Aryadi menjadi korban extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum oleh oknum polisi. Saya sebagai istri almarhum meminta keadilan kepada penegak hukum dengan seadil-adilnya atas pembunuhan suami saya yang di tubuh suami saya ada kejanggalan. Di leher sebelah kiri ada bekas tusukan, di kepala bagian belakang bonyok dan di depan pecah. Mata sebelah kiri bengkak dan membiru. Dan saya mohon kepada penegak hukum minta keadilan dengan seadil-adilnya. Lewat konferensi pers pada 5 Agustus lalu, Polres Tebo menjelaskan bahwa Aryadi merupakan pelaku penyalahgunaan narkotika yang melakukan perlawanan saat diamankan petugas. Kami buat surat laporan tentang adanya extrajudicial killing yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang dalam hal ini yang menyebabkan kematian korban, dan kami meminta pihak Polda Jambi untuk mengusut perkara ini supaya jelas dan terang, sehingga tidak ada korban-korban lain yang menjadi korban dari tidak. Menurut kami itu menjadi sebuah kesewenang-wenangan pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan dan dalam penegakan hukum. Menurut polisi saat itu ada 3 orang diduga melakukan transaksi narkoba di sebuah pendopo di Desa Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo Jambi. Anggota Polsek Tebo Ulu melakukan pengintaian dan penyergapan. 2 pelaku berhasil melarikan diri, sementara polisi menyebut Aryadi melakukan perlawanan sehingga polisi melepaskan tembakan. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan 98,62 gram sabu. TSK yang salah satu inisial A ini, maaf saya belum sebutkan identitas pelaku, inisial A, umur 40 tahun, warga Desa Pemayungan, Kecamatan Sumai. Dari yang pelaku ini tadi, maka anggota langsung menyergap dan langsung berusaha mengamankan anggota yang inisial A ini tersebut oleh anggota kami. Dan si A ini melakukan perlawanan, dan yang anggota kami satu lagi berusaha mengamankan satu orang yang diduga kawan dari TSKA ini, mengamankan, dan anggota kami yang berusaha bergelut dengan si A ini terus melakukan perlawanan. Keluarga Aryadi menuntut investigasi transparan, ekshumasi terhadap jasad Aryadi, serta proses hukum tegas terhadap anggota polisi yang terlibat dalam kematian Aryadi. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi.
Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, yang kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari pelaku. Tim unit Reskrim Polsek Sekernan menangkap Andi Baim, warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, kedapatan mencuri toko rokok dan toko daging di Kecamatan Sekernan. Saat ditangkap, tidak ada perlawanan dari pelaku. Pelaku merupakan residivis spesialis pembobol rumah, bahkan pelaku baru saja 1 tahun keluar dari penjara. Dalam melakukan aksi pencurian, pelaku melakukan sendiri, membobol toko grosir dan berhasil mencuri ratusan slop rokok berbagai merek dengan nilai kerugian mencapai 35 juta rupiah. Tidak hanya toko grosir, pelaku juga mencuri toko daging yang juga berada di sebelah kantor Polsek Sekernan. Di toko daging tersebut, pelaku membawa kabur berangkas yang berisi uang tunai belasan juta rupiah. Pelaku menggunakan peralatan senjata tajam untuk membongkar bagian pintu rumah yang menjadi sasarannya. Kapolsek Sekernan AKP Taroni Zebua mengatakan, uang hasil kejahatan digunakan pelaku untuk berfoya-foya, mabuk-mabukan, dan memakai narkoba. Tersangka inisial AB ditangkap oleh unit reskrim, pimpinan kanit reskrim di Desa Pematang Tulai. Jadi kasus yang bersangkutan ini inisial AB yaitu terlibat kasus pencurian dengan pemberatan. Bahwasanya pada 9 hari yang lalu tersangka ini melakukan bongkar rumah pencurian dan pemberatan di toko daging, justru sebelah polsek ya, kira-kira 5 rumah dari polsek nih. Kemudian kemarin melaksanakan bongkar rumah juga di rumah saudara F di sebelah polsek juga. Jadi ada 2 tempat yang dia lakukan pencurian dan pemberatan dalam rentang waktu yang tidak terlalu jauh. Seperti itu. Pelaku nekat mencuri meski baru 1 tahun keluar penjara karena kecanduan narkoba. Berapa kali melakukan kejahatan terutama membongkar rumah? 3 kali. 3 kali itu di lingkungan sekitar rumah kamu apa? Jauh. Jauh, tapi rata-rata orang yang kenal semua. Orang tinggal di satu kampung. Apa motivasi kamu? Kamu maling di satu kampung? Narkoba, bukan untuk makan. Terutama untuk narkoba. Gak kasihan sama anak. Kamu keluar masuk penjara. Sudah 3 kali, berarti kamu residivis. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Sekernan, dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 7 tahun kurungan penjara. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Saudara polisi menangkap pelaku begal yang nekat melukai korban, seorang pedagang somai di Bengkulu. Modus pelaku yakni mengikuti korban yang baru saja mengisi pulsa, kemudian menusuk korban di lokasi sepi, merampas sejumlah barang berharganya. AS warga Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu tidak berkutik saat ditangkap tim gabungan Polsek Gading Cempaka dan Polresta Bengkulu usai buron selama 1 bulan. 2 pelaku begal sadis yang beraksi di malam hari dengan menyisir lokasi sepi yang dilalui korbannya. Korban merupakan seorang pedagang somai, baru pulang dari berjualan dan baru saja mengisi pulsa di sebuah konter. Saat akan pulang, korban disalib oleh kedua pelaku yang langsung menusuknya hingga mengalami luka cukup parah. Melihat korban lemah, pelaku langsung mengambil ponsel, uang tunai dari dompet korban, kemudian langsung kabur meninggalkan lokasi. Setelah sampai ke tempat yang sepi, kemudian mereka dilakukan pelaku itu menikam, memukul sampai ada beberapa tikaman kan di dada, kemudian ada pukulan juga, kemudian tangannya juga kena pisau, kemudian merampas dompet, tas lempang itu uang yang ada di dalam itu 1.350.000. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Bengkulu, dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Bayazil Raihan, Kompas TV Bengkulu. Warga Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Bengkulu ditangkap polisi usai buron melakukan pencurian buah sawit milik salah satu perusahaan di Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Pelaku diamankan di kediamannya tanpa perlawanan.
Warga Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Mukomuko Bengkulu ditangkap polisi usai buron melakukan pencurian buah sawit milik salah satu perusahaan di Kabupaten Mukomuko Bengkulu. Pelaku diamankan di kediamannya tanpa perlawanan. Pelaku sudah lama masuk dalam daftar pencarian orang. Pencurian ini dilakukan pada bulan Januari. Pelaku mencuri 11 tandan buah sawit dengan berat total mencapai 500 kg. Pencurian ini dilakukan pelaku secara berulang. Perusahaan sawit curiga karena buah sawit milik perusahaan seringkali hilang. Sebelumnya, pelaku ini melakukan pencurian buah sawit pada bulan Januari tahun 2025. Sebanyak 11 tandan buah sawit yang kurang lebih 500 kg. Pelaku berinisial ini melakukan pencurian buah sawit tersebut bersama rekannya. Namun rekannya ini hanya mengantarkan dia ke lahan milik PT DDP tersebut. Saat ini pelaku berada di Mapolsek Sungai Rumbai untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia terancam dijerat pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun kurungan penjara. Bayazil Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Sering terjadi penumpukan kendaraan saat antre mengisi BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tim gabungan polisi lalu lintas bersama Satreskrim melakukan razia, menertibkan kendaraan yang selalu parkir memakan badan jalan. Sering terjadi penumpukan kendaraan saat antri mengisi BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Tim gabungan polisi lalu lintas bersama Satreskrim melakukan razia. Polisi menertibkan kendaraan selalu parkir memakan badan jalan, mengganggu lalu lintas di jalan nasional di wilayah tersebut. Selain itu, warga juga merasa terganggu akibat antrian panjang tersebut, membuat kemacetan di lokasi SPBU di Jalan Raya Nasional Lintas Tengah Muaro Jambi menuju sejumlah wilayah di Kabupaten Batanghari. Pandi, salah satu supir kendaraan ekspedisi, sering antri dalam lokasi SPBU sampai 4 jam lebih saat menunggu antrian BBM. Kendaraan-kendaraan yang selama ini diresahkan oleh masyarakat, di mana kendaraan-kendaraan tersebut melakukan antri di SPBU ini yang memakai badan jalan. Nah, poinnya di situ, yang memakai badan jalan sehingga menimbulkan kemacetan. Itulah yang dikeluhkan oleh masyarakat, sehingga kami di sini berkoordinasi dengan petugas pengurusnya dari pihak SPBU, kita mencari solusi terbaik apa yang harus kita lakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi ke depannya. Seperti itu. Jadi mulai malam ini sudah kami tertibkan, alhamdulillah itu sudah tertib. Para pengantri-pengantri yang biasanya melakukan antrian di SPBU yang menyebabkan kemacetan itu malam ini alhamdulillah sudah tidak ada. Dan untuk kedepannya kami sudah berkoordinasi dengan pengurus dari SPBU juga agar kejadian tidak terjadi di kemudian hari. Supir berharap pihak terkait melakukan penertiban aktivitas sejumlah SPBU di Muaro Jambi yang sering menimbulkan antrian panjang. Penertiban dugaan perbuatan pelangsir BBM yang menyalahi aturan yang ada sehingga meresahkan warga. Sering Pak, biasanya berangkat sore dari sini kan, nyampe sini parkir di luar situ. Nyampe sini jam 9, berjam-jam Pak. Jadi berapa jam Pak Pandi parkir BBM solar di sini? Udah jam 4 jam lah Pak. Sekitar 4 jam? Iya, nah, yang jelas kayak apalah Pak, pelangsir itulah Pak. Iya. Ditertibkan, seandainya ngikut ngantri ya antri, tapi sesuai jalurnya itu loh Pak. Oh iya iya. Saling motong dari depan, motong dari depan. Jadi semuanya ikut dapat. Polres Muaro Jambi terus memantau secara rutin sejumlah kegiatan SPBU, pengiriman dan distribusi BBM jenis solar yang sering terlambat, sehingga menimbulkan antrian panjang dan mengganggu lalu lintas. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain P3 Paru Waktu dikontrak 1 tahun sekali. Nantikan sesaat lagi.